Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salam karate, os! Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmatnya kita bisa berkumpul bertemu dalam meeting Zoom walaupun Zoom tapi semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah selamat dunia akhirat. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang insyaallah akan berada di surga Firdaus bersama kita semua. Terima kasih kepada Bapak-bapak sekalian atau karateka semuanya yang mewakili Pengda maupun Forki ataupun perguruannya masing-masing yang telah ikut berpartisipasi di kejuaraan Inkanas Open Championship 2021. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat buat anak-anak kita, perkembangan dalam rangka membentuk karakter building anak bangsa supaya tidak narkoba, tidak kenakalan remaja, dan di dalam situasi pandemi ini tetap anak-anak bisa berprestasi dengan baik, bisa memajukan Indonesia dan tetap tidak kecanduan gadget, HP tapi bisa memanfaatkan elektronik, memanfaatkan internet itu dengan baik dan positif. Kira-kira itu. Jadi yang tujuannya untuk tetap bisa silaturahmi, bisa berprestasi dan bisa mengalihkan. Jadi dia tetap berlatih dalam situasi pandemi ini. Itu kira-kira tujuan kita. Nah, mudah-mudahan harapannya bisa tetap berprestasi dan mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Dan untuk next mungkin kalau kita berkumpul dalam keadaan seperti ini kan, kita kan negaranya luas sekali. Kalau datang ke Jakarta atau datang ke satu tempat kan biayanya mahal. Jadi kita memberikan kesempatan kalau memang hari ini kita bisa sukses, kedepannya kita akan membuat hal yang sama. Ya, jadi kita akan tetap mengadakan seperti ini. Nanti orang-orang ini kan kita tidak bisa memungkiri. Ya, kita harus sadar di era globalisasi, di era 5.0 tidak bisa dihindari. Tetap kita harus bisa memanfaatkan digital ini. Jadi saya rasa ini sangat bermanfaat. Jadi itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan prestasi anak-anak bisa lebih baik lagi dan bisa membantu perkembangan secara mental juga yang kecanduan gadget, kecanduan tetap bisa berprestasi. Itu kira-kira harapan saya. Jadi terima kasih kepada panitia seluruhnya, kepada wasit, juri, dan bapak-bapak semua SMP-SMP, sensei-sensei yang sudah bergabung di acara kita ini. Saya mengucapkan terima kasih, hanya Allah yang membalas budi baiknya. Ya. Kira-kira itu selamat datang di ini, mudah-mudahan bisa meraih yang terbaik. Untuk yang belum bisa nanti kita akan buat lagi next karena tim kita sudah solid dan biasa mengadakan hal seperti ini. Udah anak-anak muda ini jago-jago. Kalau saya nggak bisa bikin itu tapi saya minta tolong dengan tim kita yang sudah hebat, sampai Riki, sampai ini semuanya hebat-hebat anak-anak kita muda. Jadi gitu. Kira-kira itu terima kasih. Mohon maaf manakala ada kekurangan daripada penyelenggaraan ini ya. Mudah-mudahan ke depannya kita akan evaluasi dan akan menampilkan yang lebih baik lagi. Ya, mohon doanya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, anak-anaknya, SMP-SMP, sensei semuanya sehat walafiat selamat dunia akhirat. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Os. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Panitia Hajah Titik Ferdi SHMH yang telah memberikan sambutannya. Sebelumnya saya juga ingin menyapa yang telah ada di Zoom ini, yaitu Ketua Dewan Wasit, Bapak Sensei Haifendri Putih, beserta jajaran Dewan Wasit, yang kita alhamdulillah event kita ini disupport oleh Dewan Wasit beserta wasit nasional yang paling top gitu, yang berpengalaman. Jadi tentu saja kualitas penilaiannya sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Nah, sebelum ke sesi Dewan Wasit, saya ingin menyampaikan dulu update-update dari kegiatan ini, di mana dalam technical meeting ini kita
Ini kita akan melakukan paparan teknis terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan, silakan boleh ditulis di kolom chat atau raise hand sehingga bisa kita unmute ya. Yang pertama adalah kategori yang dipertandingkan. Seperti yang teman-teman tentunya sudah baca A sampai Z-nya di buletin, kategori yang dipertandingkan di sini adalah dari under 21. Ada under 8, under 10, under 12, under 14, ada kadet, junior dan under 21, senior dan master dan TNI Polri. Sedangkan untuk beregunya ada under 10 sama under 14 dan juga junior seniornya. Kemudian yang menarik di sini adalah masing-masing kelas tersebut akan memperebutkan piala dari tokoh-tokoh yang turut mendirikan PB Inkanas sampai sebesar ini. Dan masing-masing piala tersebut berhadiah Rp 10 juta. Jadi itu gimana sistemnya? Jadi jika teman-teman dari kelas yang partisipasi di kelas kata individu male U8 sampai komite individu female U10 ini, akan direkap medalinya per kategori ini, di mana yang terbanyak, yang terbaik, maka akan berhak meraih piala. Nah, ini pialanya nanti akan dikirim dan kita grafir sesuai dengan nama kontingennya. Jadi kita grafir, kita kirim bersama medalinya. Jadi jika Anda setelah juara, kasih kita waktu sekitar 1-2 minggu untuk mengirim piala tersebut beserta medalinya. Nah, di sini sudah terlihat peserta-peserta yang ada seperti apa. Kemudian untuk yang piala ketua Dewan Guru PB Inkanas itu kelas under 12 dan under 14. Under 12 dan under 14 itu untuk piala ketua Dewan Guru. Sama ini akan dicari juga yang terbaik di kelasnya. Selanjutnya ini adalah piala ketua harian PB Inkanas, di mana akan dipilih yang kelasnya kategorinya kadet dan junior. Yang terbaik di sini, kontingen yang terbaik di sini akan mendapatkan piala ketua harian PB Inkanas. Sedangkan yang usianya under 21 dan senior akan mendapatkan piala ketua umum PB Inkanas. Selanjutnya, sebentar. Ya, ada lagi piala ketua majelis tinggi Dewan Guru. Nah, di sini ya kelas master yang usianya 31 ke atas. Nah, di sini karena pesertanya sedikit, ada beberapa kelas digabung, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Itu juga sama, akan dicari juaranya untuk mendapat piala ketua majelis tinggi Dewan Guru yang juga Dewan Pembina kita, yaitu Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Wijoyo Siono. Selanjutnya untuk piala Kapolri bagi kategori yang ada di kategori TNI dan Polri baik kata maupun komite. Sama bagi kontingen yang menjuarai akan mendapat hadiah 10 juta rupiah. Kemudian untuk kelas-kelas yang digabung itu adalah kelas yang pesertanya satu. Jadi kita sedikit mengikuti peraturan dari WKF Rules, di mana syarat pertandingan itu adalah 2 peserta. Nah, jika 2 peserta tidak tercapai, maka kita akan merge dengan kelas terdekatnya. Jadi pada saat ini sebagai informasi, kelas individual male U12 dan U14 digabung, yang 11, 15 jadi 6 digabung. Kata tim male junior 1 akan gabung ke senior 4. Selanjutnya kata individual male master 1 orang akan gabung ke plus 60, jadinya 3 orang. Selanjutnya kata individual female TNI Polri karena 1 orang, maka dia akan masuk ke senior, female senior. Nah, lalu pertanyaan untuk yang seperti ini, perhitungan pialanya gimana? Seandainya nanti juara salah satu dari ini, misalnya TNI Polri gitu, yang female ini juara walaupun kelasnya udah gabung, nanti perhitungan perolehan medalinya masuk ke TNI Polri khusus yang ini kalau jadi juara. Tapi kalau yang jualnya senior, dia akan masuk perhitungan medalinya yang senior. Selanjutnya ini metode bagan kata komite kita masih mengadopsi apa yang dilakukan oleh WKF juga. Jadi kebetulan dari jumlah peserta di sini tidak ada yang melebihi 24
orang, jadi maksimum itu adalah 2 ronde yang dipertandingan. Nah, jadi teman-teman kan submit 3 video nih. Jadi video 1 itu tidak akan dipakai. Yang kita pakai adalah video kedua untuk ronde 1. Nah, video ketiga untuk ronde 2 yang mostly mungkin udah final atau perebutan medali. Nah, lalu bagaimana untuk peserta yang di bawah 3 orang misalnya? Yang peserta di bawah 3 orang itu maka 1 ronde langsung video terakhir yang digunakan. Karena video terakhir itu kita asumsikan adalah video yang terbaik. Selanjutnya ini juga yang saya sampaikan tadi, peserta mengirimkan 3 video, video terakhir itu dianggap video terbaik. Nah, partai perebutan medali, penilaian dan pewasitan dilakukan secara live. Selanjutnya, ini nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi di pewasitan. Penentuan poin kata dan komite sesuai dengan yang berlaku dalam aturan pertandingan yang dikeluarkan oleh PB4K. Nanti oleh Dewan Wasit akan dijelaskan lebih detail lagi seperti apanya. Kemudian peserta yang tidak menyebutkan nama kontestan dan kontingen tidak akan didiskualifikasi. Jadi yang dinilai benar-benar dari pada saat hormat, mempraktekkan kata dan hormat kembali gitu. Selanjutnya penggunaan sabuk hanya untuk menandakan video. Tidak akan didiskualifikasi karena kesalahan penggunaan sabuk. Jadi memang poin intinya perbedaan sabuk itu lebih untuk membedakan aja. Tapi tidak akan terjadi hal yang mendiskualifikasi. Kemudian untuk kelas yang digabungkan, perhitungan medali dimasukkan ke kategori asalnya. Ini juga sudah saya sampaikan sebelumnya. Live ya, kita rencana live di Zoom online, ada 2 tatami. Nanti akan kita share juga ke grup jadwalnya seperti apa. Link yang pertama ini boleh difoto teman-teman peserta ya. Link yang pertama tatami 1 yang biru itu zoom.pbnkanas.org atau yang Zoom ini. Kedua bit.ly mnurzoom ini case sensitif alias huruf besar huruf kecil mempengaruhi. Jadi harus sesuai pengisiannya. Tapi kalaupun tidak bisa masuk, kita akan memfokuskan di tatami itu di Zoom itu hanya wasit saja. Kalau memang nanti banyak peserta yang masuk, banyak penonton, kita akan batasi lebih fokus ke wasit saja atau beberapa penonton tidak apa. Yang lain akan bisa lihat live. Live-nya di mana? Di YouTube channel OS TV bisa ataupun di osevent.com. Kenapa? Karena semua video kita semua ditampilkan tayang di osevent.com ini. Saya rasa beberapa dari kita juga udah banyak yang tahu ya cara menyaksikannya. Nanti juga kita akan share tutorialnya di grup WhatsApp. Minta tolong sampai Haris mungkin bisa di-share cara menyaksikan mengenai web ini. Jadi kita bisa lihat langsung penilaiannya juga berapa, hitungannya seperti apa gitu. Ini rencana jadwal. Kalau tidak ada perubahan, jika ada perubahan akan kita sampaikan juga di grup. Ini akan dimulai besok. Agenda mungkin dari jam 8 ya. Di sini ada host masing-masing akan mendampingi untuk penilaian. Kemudian ini adalah agenda 28 November. Ini juga nanti akan kita share ke WhatsApp grup ya. Besok ada pembukaan dulu. Jadi besok ada pembukaan kurang lebih targetnya sekitar 1 jam, jam 1 siang. Nah, ini yang seperti yang saya sampaikan tadi. Ini luar biasa karena wasit-wasit yang bertugas itu tidak sembarang wasit, tapi Ketua Dewan Wasit PB4K turun langsung, Wakil Ketua Dewan Wasit PB4K turun langsung, begitu pula Sekretaris Dewan Wasit PB4K dan ada anggota Dewan Wasit 4K dan 10 wasit nasional 4K. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih atas atensi yang diberikan oleh Dewan Wasit tim Dewan Wasit PB4K ya, sangat sungguh luar biasa. Jadi ini kalau udah seperti ini kita juga lebih tenang karena tentu saja penilaiannya sangat mantap ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi lah, udah sangat baik. Nah, selanjutnya adalah paparan Dewan Wasit yang akan disampaikan mungkin oleh Ketua Dewan Wasit. Dipersilakan mungkin, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Riki waktunya. Wabarakatuh. Yang terhormat Bu Titi masih ada, Bu Haji. Masih mengikuti Bu Haji Titi? Siap. Oh, Ya, tenang we. mantap. Miring ya. Mantap. Ini rapat di offline sama online. Keren kan? Luar biasa. Pokoknya kerjaan jangan ganggu karate dah. Oh iyalah gitu lah. Jangan sampai. Baik, yang terhormat Ketua Panpel Inkanas Open tahun 2021 Ibu Haja Titi Ferdi, SHMH. Sekarang sebentar lagi mau jadi dokter Bu Titi ini. Kita doakan saja. Amin. Dan yang terhormat para wasit juri yang bertugas di Inkanas Open tahun 2021 ini. Juga kepada seluruh kontingen, tim manajer, pelatih yang hadir pada technical meeting ini. Pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sedikit, mereview lah ya peraturan pertandingan untuk kata khususnya ya, wabil khusus ini untuk pertandingan virtual kata virtual ya, penilaian video. Dan ditambah pada kesempatan ini ada shadow committee. Nah, ini kita harus jelaskan dan mudah-mudahan ini bisa mengikuti ketentuan yang ada ini. Dan kalaupun ada hal-hal yang kurang dimengerti dan perlu penjelasan, nanti akan bisa dijelaskan dan bisa ditanyakan. Baik, selanjutnya, karena ini pertandingannya bukan memperebutkan ranking WKF, ya kita bisa menggunakan wasitnya, jurinya itu 5 orang. Jadi 5 juri yang kita gunakan besok itu, baik mulai dari penyisihan sampai perebutan medali. Nah, nanti di dalam penyusunan panel ini harus dipahami juga oleh para pelatih bahwa dalam satu grup penilaian itu panel jurinya tidak boleh diganti. Jadi kalau kebetulan ada atlet itu bertanding dan ada wasit, ada jurinya di dalam penilaian itu tidak ada masalah, karena memang tidak boleh diganti sampai satu round itu selesai, kecuali nanti pada perebutan medali, not for medal matches, jadi harus dihindari, avoid conflict of interest. Artinya juri-juri yang 5 tadi itu tidak boleh satu perguruan maupun satu daerah dengan atlet yang tadi perebutan medali. Kemudian di dalam penilaian nanti itu hanya kata yang ada di official list, kata list yang ada di WKF yang bisa ditampilkan, 102 kata itu yang boleh ditampilkan, dan ada slide variasi atau variasi ringan yang sesuai dengan stylenya atau riuhnya, itu masih diizinkan dan tidak akan dikurangi penilaiannya, kecuali kalau variasinya sudah terlalu melebar ya, terlalu besar, maka itu akan terjadi pengurangan nilai. Nah, ini list kata WKF, ada 102 kata ya. Jadi ini jelas di sini ada nomor di sini, nomor 1 sampai 102, dan juga ada nama katanya. Jadi ini harus benar-benar ditulis dengan jelas, dan karena ada nama kata yang sama tapi nomornya berbeda ya. Kita lanjut. Nah, contohnya gini nih. Ada unsu itu nomor 99 ya. Di sini ada unsu nomor 99 ya, 99 tulisannya unsu, UNSU ya. Kemudian ada tulisan 98 itu adalah unsu, jadi pakai H. Jadi 2 kata ini adalah kata yang berbeda. Jadi boleh dimainkan di babak 1 maupun di babak 2. Jadi bukan memainkan kata yang sama ini. Ini katanya berbeda karena nomornya berbeda. Kecuali dengan suparimpai ini di sini hanya satu nomor, walaupun kata itu ada di aliran Goju-Ryu ada suparimpai, Shitoryu ada suparimpai, di Shotokan ada juga suparimpai atau Hyakuhachiho. Nah, ini tidak boleh dimainkan 2 kali suparimpai ini. Kalau dimainkan 2 kali berarti pengulangan kata, nah itu didiskualifikasi. Walaupun tadi dia main suparimpai Goju-Ryu, kemudian babak kedua dia mainkan suparimpai Shitoryu, tetap itu didis karena satu nomor. Ya.
Nah, ini tidak akan ada reverse change yang semuanya itu akan diselesaikan secara elektronik prosedur oleh sistem. Jadi kalaupun ada nanti nilainya sama, jumlahnya, totalnya sama, tetapi pasti ada yang unggul dilihat dari nilai-nilai yang diperoleh masing-masing juri tadi. Jadi ini semuanya bukan kita yang menghitung, ini komputer yang menghitung karena post event ini sudah hampir sama saya lihat itu dengan sport data. Ya, terima kasih Riki ya, sudah punya sistem yang luar biasa sehingga kita tidak usah lagi nyewa-nyewa ke sport data gitu. Dan ini untuk kalau ada nilainya sama segala macam atau ada yang nilainya totalnya sama itu tetap harus ada yang menang. Tidak perlu mengulangi kata. Ini kata dan bungkai, karena bungkai tidak ada, kata itu dinilai dengan technical performance dan athletic performance. Technical menilai teknik dengan 7 kriteria, atletik dengan 3 kriteria. Tetapi technical lebih besar porsinya, 70%, atletik 30%. Ya. Nah, mana itu technical? Nah, technical ini di sini ini ada 7 kriteria technical ya. Kuda-kuda stance, kuda-kuda stances, kuda-kuda. Kemudian teknik. Teknik ini bagaimana dia melakukan pukulan, tangkisan, tendangan ya. Kemudian bergerak maju mundur, balik belakang, ada segala macam sesuai dengan riunya itu. Nah, ini teknik ya. Kemudian transitional movement ya, semua gerakan itu harus dia selesaikan sebelum dia berpindah tempat ya. Kemudian timing, bagaimana dalam melaksanakan bunkai, dia kan walaupun perorangan, tetapi kita bisa lihat timingnya, bagaimana dia melakukan gerakan kombinasi itu seolah-olah dia sedang menghadapi lawan di depannya. Jadi timing tangkisan dengan pukulan itu harus kita lihat dengan baik dan rasional. Kemudian correct breathing, nah ini banyak juga dalam virtual ini ya, pernapasannya keras sekali dan sangat bukan dari hara tetapi dari tenggorokan. Dan itu tidak dibolehkan ya, karena correct breathing yang benar itu adalah dari hara dan tidak boleh kedengaran terlalu keras. Fokus okime ya, semuanya jelas di sini, semua ledakan pukulan-pukulan, tendangan itu harus di ujungnya itu harus ada ledakan tenaga yang selesai dilaksanakan. Kemudian conformance, ini adalah kesesuaian. Bagaimana kalau dia main Shitoryu harus sesuai dengan Shitoryu karakteristiknya, main Shotokan harus sesuai dengan karakteristik Shotokan, dan seterusnya. Jadi artinya adalah konsistensi of the Kihong. Jadi dia memainkan kata itu konsisten di dalam gerakan-gerakan basic aliran itu. Boleh dia orang Shotokan main Shitoryu, nggak ada masalah. Orang Shitoryu main Shotokan juga tidak ada masalah. Yang penting dia sesuaikan dengan conformance-nya, consistent of the Kihon. Nah, ini yang kriteria kedua tadi yang 30% athletic performance, kata maupun bungkai ya. Nah, ini dinilainya hanya 3 kriteria, kekuatan, kecepatan, dan keseimbangan. Ya. Jadi kita mengharapkan bagaimana atlet-atlet kita ini memiliki athletic performance yang makin hari harusnya semakin baik ya. Dan kita memang melihat ada kemajuan Indonesia ini, mereka sudah mulai melakukan pukulan-pukulan itu dengan mengutamakan speed, ya, sehingga kelihatan gitu ledakan-ledakan pukulannya itu kelihatan dan dalam posisi masih dalam keadaan balance. Nah, biasanya kalau atlet itu mengutamakan strength, speednya lemah, balance-nya juga pasti akan terganggu. Nah, ini sudah sekarang kita sudah lihat atlet-atlet kita sudah mulai banyak kemajuan karena mungkin banyak event ya, banyak kita jelaskan. Sehingga atlet-atlet kita sudah mulai teknik-tekniknya itu sudah mengutamakan speed ya. Karena di dalam speed pasti ada strength. Kalau dia speed pasti balance-nya baik. Ini penilaian kita akan menilai dari 5 sampai 10 dengan increment komanya hanya 0,2, tidak ada ganjil. Tidak boleh 0,1, 0,3. Jadi 7,0, contoh ini 7,2, 7,4. Jadi tidak ada increment yang ganjil di sini dari 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 8,0. Nah, ini yang selalu kita bahas di technical meeting juga maupun di perwasitan, bahwa semua penilaian-penilaian yang ada di WKF ini sudah terukur dengan bagus. Ya. Sekarang bagaimana kemampuan juri, kemampuan kita semuanya
untuk bisa melihat ini dengan jelas bahwa atlet yang tampil tadi itu sudah jelas nilainya. Kalau dia tampil dengan penampilan yang lemah atau weak performance, itu nilainya tidak akan lebih daripada 5,8. Ya. Tekniknya lemah, tidak ada tenaga, jelek semua, tidak benar. 7 kriteria itu tidak ada yang betul. Ya. Nah, mungkin ini dinamakan weak performance, sangat lemah. Lemah bukan hanya powernya, tapi lemah juga di dalam kebenaran tekniknya. Kemudian acceptable performance. Acceptable performance ini sudah mulai kita menilai dari 6,0, paling tinggi itulah 6,8. Nah, ini sudah mulai ada kelihatan, katanya udah mulai kelihatan bagus ya, walaupun di 7 kriteria tadi, 7 kriteria technical performance tadi itu belum terpenuhi semua. Athletic performance belum terpenuhi. Nah, kemudian kita meningkat lagi setelah dia semakin baik, kita melihat kalau penampilannya good performance, itu artinya semua kriteria yang 7 tadi, technical 7 kriteria, atletik 7 kriteria sudah mulai dipenuhi, walaupun tidak begitu tajam, tidak begitu baik, tapi sudah mulai lumayan lah, kalau bahasa kitanya lumayan, sehingga dia bisa dinilai dari 7,0 sampai 7,8. Nah, di atas ini adalah very good performance, itu 7 kriteria technical, 3 kriteria atletik itu sudah mulai tajam dia mainkan, powernya cukup tajam, pernapasannya juga bagus, segala macam, 7 kriteria itu dia penuhi semua, malah bisa kita nilai sampai 8,8 untuk very good, dan kita masuk kepada excellent ya, ini penampilan yang sudah benar-benar, sudah pakarnya ini ya, sudah kihongnya sudah kuat sekali, dan sudah pengalamannya sudah luar biasa, ya seperti juara-juara dunia itu, dia sudah masuk di excellent performance. Malah bisa kemarin di Olimpiade itu ada nilai 9,6. Ya. Dan perfect ya sampai sekarang belum ada nilai perfect. Nilai 10 belum ada. Nah, jadi kita berusaha atlet-atlet kita ini semakin meningkat ya. Yang selama ini dia berkisar di antara 6,0 sampai 7 nilainya. Ada berapa orang yang masuk ke very good performance. Kita mau sekarang atlet-atlet kita itu masuk di very good performance. Dengan banyaknya event-event seperti yang dilaksanakan oleh Bu Titi ini, mudah-mudahan atlet-atlet kita ini bisa berlatih lagi dengan bagus. Semakin banyak dia berlatih, semakin banyak dia semakin besar juga peluangnya untuk mencapai performance ini ya, sampai kepada kalau bisa sampai ke excellent. Kalau excellent sudah juara dunia berarti ya. Paling tidak ya di very good lah, di very good performance ini. Nah, ini pengurangan-pengurangan. Nah, tadi ada penilaian, kemudian ada pengurangan kalau dia goyang sedikit saja, atau sabuknya longgar, atau dia mengulur-ngulur waktu, misalnya jalannya terlalu pelan, hormatnya terlalu lama. Nah, itu kalau dilakukan sekali, pengurangannya 0,2. Kalau serius, 0,4. Berapa kali dilakukan, pengurangan 0,4. Nah, tolong ini juri-juri dicatat ini ya. Synchronous movement kalau beregu ini tidak kompak, atau dia incorrect, tidak benar, or incomplete, atau tidak lengkap. Tekniknya itu tidak lengkap, tidak sampai, tidak mencapai target. Ya, nah itu nilainya kalau sekali dilakukan dikurangi 0,4. Kalau berapa kali dilakukan, ulang kali dikurangi 0,6. Nah, ini yang paling besar pengurangan. Tolong hati-hati nih atlet ya. Audible cues, isyarat tambahan, mukul baju, mukul lengan, mengentakkan kaki, napas yang terlalu keras, ya. Goyang yang terlalu besar, ketidakseimbangan yang terlalu besar, major loss of balance, ya, terlalu besar goyangnya, tidak balance-nya. Nah, itu sama dengan kalau dia bungkai itu cedera, pada saat melakukan bungkai, lawannya cedera, temannya cedera, atau dia pada saat loncat, maupun gerakan yang bersamaan itu dia tidak kompak dalam tim kata. Nah, pengurangannya cukup besar ini. Sekali dilakukan 0,8 poin, serius 1,0. Kemarin kan di PON itu sudah terbukti di sini ya, juara dunia, juara Indonesia pun ranking 8 itu, Sigi aja bisa kalah karena dia minor of balance. Pengurangannya sekali dilakukan karena dia sudah masuk di major loss of balance. Pengurangannya 0,8 dan dia kalah. Ya memang begitu faktanya. Dan kita memang tidak boleh melihat siapa yang turun, dari mana asalnya. Yang penting adalah apa yang ditampilkannya pada saat itu yang dinilai. Nah, itu akan lebih objektif. Ya, jangan lihat dia juara dunia, dia lihat juara nasional, atlet PON segala macam, harus menang, tidak seperti itu. Tampilkan nilai sesuai dengan kriteria yang tadi
kita jelaskan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau satu kali kata sudah dimainkan, tidak boleh diulangi, harus berbeda di setiap babak. Jadi kalau ada kata yang ditampilkan dengan yang didaftarkan itu berbeda, itu sekarang tanggung jawabnya hanya coach, bukan atlet tidak bertanggung jawab lagi. Ya. Jadi dia harus memastikan itu. Nanti kalau ada di dalam pendaftaran nama kata yang ditampilkan, tolong Ricky nanti dicek benar. Karena kalau nanti admin menulis nama katanya berbeda, yang ditampilkan itu dis. Jadi harus jangan nanti kita yang salah ngetik, ya mereka yang korban gitu ya. Jadi tolong dicek lagi yang kata yang didaftarkan harus sama dengan yang dimainkan. Semua tim kata itu harus menghadap ke juri-juri semua pada saat memulai. Format sebelum main kata tadi sudah jelaskan oleh Ricky, belum main kata maupun sudah main kata harus format, kalau tidak diskualifikasi. Kalau terjadi double diskualifikasi, maksudnya kalau dalam perebutan medali ini ya, dalam perebutan medali misalnya dua-duanya didiskualifikasi, artinya double diskualifikasi, maka dia harus menampilkan kata yang baru. Nah kan tidak mungkin kan di video ini menampilkan kata yang baru. Nah kita ulangi lagi aja kata itu. Kalau masih juga ya kita hantai, Nah ini yang disebut dengan sabuk yang longgar. Masih tergantung di badannya. Kalau sudah lepas itu diskualifikasi. Tapi kalau masih longgar-longgar, belum jatuh itu masih fall, artinya dikurangi nilainya. Jadi kalau satu kata dalam tim kata satu anggota tim mengganti ke teknik itu akan didiskualifikasi. Ya. Harus sama gerakannya, semua nangkis jurang uke ya semua juga jurang uke sama semua. Diskualifikasi nanti juri akan menulis 00, nanti teknisian software teknisian juga akan mencantumkan nilai 00. Nah ini tadi bagan yang dikatakan oleh Ricky tadi, kita menggunakan bagan khusus yang dibuat oleh Dewan Wasit BB4K, dan ini sudah disampaikan ke seluruh daerah ya, bahwa ini ada modifikasi sedikit di bagan itu. Contoh ini ya, pada peserta 5-24, itu biasanya pada round kedua itu belum perebutan medali, masih ada 4 orang, 8 yang 16 ya, 8-16. Kalau ini langsung dari 12 langsung ranking 1, 2, 3. Nah ini yang kita modifikasi itu seperti itu. Jadi sudah sampaikan oleh Ricky bahwa kita hanya berada di level 5-24, jadi hanya 2 round. Nah ini kalau 3 orang, nah ini langsung penentuan medali. Yang paling tinggi nilainya ya medali emas, yang nomor 2 perunggu dan seterusnya perak dan seterusnya perunggu. Ini kalau 4 dibagi 2 dulu, dibagi 2 grup dulu. Sesudah itu pertama dia harus menemukan ranking di grupnya dulu, baru setelah itu yang kalah langsung juara 3, yang menang final. Ini kalau 5 berarti ada yang 3 satu grup, ya ada yang 2. Kalau 3 berarti yang ranking 2-nya B ya langsung mendapatkan medali perunggu ya. Yang juara satunya final. Nah, ini tolong diperhatikan oleh para pelatih ini ya. Ada tambahan di sini untuk virtual ini, mana saja yang kita diskualifikasi. Yang pertama, hijab tidak sesuai, artinya tidak sesuai dengan standar WKF. Kemudian kata yang didaftarkan tidak sama dengan yang disebutkan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian video terputus. Nah, ya misalnya belum selesai, sudah putus. Ya, berarti kan tidak kelihatan hormat ya. Atau mulainya tidak ada terputus waktu mulainya, berarti juga tidak kelihatan hormat. Video terputus ya. Video tidak bisa di-download ya, misalnya mungkin dia mengirimnya Google Drive sehingga tidak bisa dibuka atau seperti apa, itu teknis sebenarnya, tapi ini menyebabkan atlet itu diskualifikasi. Video terbalik ya. Video terbalik atau dia menggunakan kamera depan. Video terbalik maksudnya vertikal, pada posisi vertikal atau menggunakan kamera depan. Sabuk salah, kecuali mungkin ada pengecualian untuk veteran. Kata diulangi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi.
Kalau ini dilakukan maka diskualifikasi dan nilainya adalah 0. Nah, sekarang masuk shadow committee. Nah, waktu sesuai dengan buletinnya itu, peserta akan menampilkan dan mengirimkan 3 video komite dengan durasi maksimal 1 menit. Kalau di dalam jumlah peserta nanti tidak ada mencukupi, dia bisa langsung mulai di video kedua, ya, atau langsung video ketiga, tergantung pada jumlah peserta. Karena masing-masing video sepertinya disampaikan oleh panitia itu berbeda. Sabuk, video pertama itu menggunakan biru, video kedua merah, video ketiga biru lagi. Target, ya, peserta yang mengirimkan video dengan menggunakan target diam seperti target bayangan, sengsek, target tendangan, pukulan, target diam lainnya. Jadi ini video pertama ini ya. Video pertama itu senseknya itu diam atau orang itu diam, jadi tidak bergerak. Kalau yang kedua peserta mengirimkan video dengan menggunakan lebih dari 1 target. Jadi ada 2 atau 3 target yang dia mainkan, bisa berbentuk bola tenis, bentuk sensek, sansak, atau makiwara pada 3 posisi yang berbeda dalam kondisi diam. 3 sama dengan 2, cuman kalau di video 3 ini targetnya bergerak. Ya, nanti kita lihat videonya. Nah, ini penilaiannya, tolong diperhatikan juga oleh juri ya. Penilaian menggunakan sistem penilaian kata yang dimodifikasi. Jadi kita menggunakan model-model penilaian kata, ya. Tapi sudah kita modifikasi. Nah, penilaian kata kan ada 2 ya, technical performance dan athletic performance. Untuk technical ini yang bisa kita lihat di sini adalah teknik. Ya, kalau tadi kan ada di kata itu 7 kriteria teknik ya, 7 kriteria teknik di dalam kata. Nah, di sini yang bisa kita lihat adalah teknik. Teknik yang dinilai sini adalah bentuk serangan, pukulan, tendangan. Yang kita lihat itu yang terdapat pada 6 kriteria skor. Ya, misalnya good form, ya kan bisa kita lihat good formnya. Sikap juga kita bisa lihat. Timing kita bisa lihat. Ya. Jadi apa yang bisa kita lihat di dalam kriteria skor itu kita aplikasikan di dalam penilaiannya. Kemudian kontak serangan terhadap sasaran untuk U10 sampai junior, pukulan jodang ya. Pukulan jodang artinya kalau dia mukul sejajar dengan kepalanya berarti itu jodang. Kalau searah badannya berarti itu cudan. Ya. Jadi kalau untuk U10 sampai junior ini tidak boleh kena sasaran, kontrolnya harus bagus sekali. Kecuali tendangan jodan itu bisa slide touch, tendangan cudang apalagi boleh touch di bagian dada, bagian badan. Nah, untuk kontak serangan terhadap sasaran untuk senior dan master, pukulan jodang light touch ya, boleh kena sasaran, tapi touch ya. Sama dengan tendangan jodang juga sama light touch. Nah, ini yang perlu saudara lihat di para wasit ya, realistis. Apa yang dimaksud dengan realistis? Jadi kita harus melihat bahwa dia sebenarnya bukan menghadapi sansek atau bukan menghadapi orang yang diam. Dia harus melihat, kita harus melihat bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang juga bergerak dan juga menyerang dia. Jadi dia tidak boleh bebas menempatkan badannya, posisinya di depan sansak. Dan menyerang pun dia tidak bisa terlalu merapat ke lawannya sehingga dia lupa ada counter attack. Nah, ini kalau dia terlalu seperti itu dan lambat dia kembalinya, berarti kan itu tidak realistis. Nah, ini harus dinilai oleh juri tentang ini. Jadi bayangkan saja bahwa dia itu sebenarnya bukan menghadapi sasaran diam. Dia menghadapi lawan yang juga bergerak dan juga ada counter attack dari lawan. Nah, kemudian kita juga bisa menilai athletic performance. Kekuatannya dia, speed dia, balance dia. Ya, kalau balance kan mungkinlah bisa lah ya, tidak terlalu kelihatan. Tapi strength sama speed itu bisa kelihatan. Dan yang paling penting kita lihat dalam 1 menit tadi itu, dia harus stabil powernya dari awal dia bergerak sampai selesai. Jadi ini penilaian ini menggunakan sistem kata. Jadi kalau kita melihat ada teknik-teknik yang kita sebutkan ini terpenuhi, dia bisa dinilai dalam posisi good form, ya kan, good performance, atau acceptable performance, atau mungkin bisa juga weak performance, atau bisa juga very good performance, 8, 7 ya. Ya, kita ingat saja tadi ya, kalau weak berarti 5, kalau acceptable berarti 6, good performance berarti 7 dan seterusnya, very good 8 dan seterusnya. Jadi ini bisa kita lakukan penilaian dengan lebih terukur ya,
dan kita semuanya bisa melihat sama di dalam pandangan kita terhadap teknik-teknik yang dia tampilkan. Nah, ini contoh di video 1 ya. Di video 1 ini nah, dia sasarannya hanya 1, sasaran diam. Nah, dia kita lihat tekniknya, good formnya, kontrolnya, kemudian realistis nggak ini, ya. Nah, itu kalau tadi ada cudang, ada jodang dia lakukan, saya kira ini kita bisa nilai, dan dia lakukan dalam 1 menit. 1 menit itu 1 menit tidak termasuk di dalam pengenalan. Jadi maksimal ya 1 menit. Kalau kurang tidak ada masalah. Ya kayak kita menilai bungkai. Kalau dia tidak sampai 1 menit bukan berarti nilainya harus kurang. Ya. Sorry. Ya, sekarang kita lihat yang sasaran 2 tadi. Sasaran 2 itu video 2 itu dia lebih dari 1 sasaran. Ya, boleh orang, boleh benda yang lain. Sasaran diam. Bagi teman-teman juga bisa menyaksikan mungkin di search di buletin ada linknya, jadi bisa diklik juga. Kalau misalnya tampilan dari layar Anda agak nge-lag, silakan Anda lihat langsung di YouTube itu. Tapi tentunya peserta di sini sudah pada lihat ya. Di sini ada wasit, Ricky, dia harus lihat juga. Oh iya, siap-siap. Jadi bagaimana dia menempatkan dirinya pada saat dia menyerang, kita harus menilai realistis. Ya, ini yang terakhir videonya. Ya, jadi sekarang sasaran bergerak. Sasaran bergerak tapi tidak menyerang ya. Mungkin nanti ada beberapa variasi peserta lain yang menggunakan padding, yang paddingnya bergerak, itu juga dikategorikan bergerak juga sih. Variasi lah, biar kreasi ya, kreatif. Ya, saya kira sudah ada gambaran ya bagi wasit juri ya. Jadi yang penting tadi itu ada 2 kriteria tadi itu untuk teknikal ya, ada bentuk, kemudian ada kontrol, kemudian ada realistis. Nah, realistis ini yang mungkin perlu menjadi perbedaan mereka. Karena kalau dia teknik saja yang kita nilai, ya pasti bagus lah. Teknik tendangan, teknik pukulan, bagi atlet-atlet yang lawannya diam, itu pasti tekniknya bagus. Tapi yang penting sekali kita lihat adalah realistisnya itu. Nah, pelanggaran pengurangan nilai, tolong diperhatikan ya pada sini, pakaian tidak sesuai dengan WKF rule, panjang baju, panjang lengan baju, kedalaman celana, panjang sabuk. Ya, jadi ini kan tidak bisa kita perbaiki. Kemudian pelindung hand protector, leg protector sesuai standar. Gum seal, body protector, dan chest protector tidak diwajibkan. Ya. Dia boleh pakai gum seal, boleh tidak, terserah dia. Pakai body protector, mau lengkap seperti atlet mau bertanding benaran juga lebih bagus lagi, gitu ya. Tapi tidak diwajibkan artinya jangan sampai nanti yang lengkap gini nilainya lebih gitu, yang tidak lengkap dikurangi, jangan. Os izin, kemarin Ya. kita di buletin mungkin tidak ada informasi ini, apakah ini tidak jadi menjadi diskualifikasi kan ya? Oh tidak, Oke. Nah, Siap. Nah, atlet putri menggunakan t-shirt selain warna putih, ini pengurangan ya. Jadi
Kita sudah sarankan berapa balik event itu harus menggunakan t-shirt warna putih. Kemudian diskualifikasi. Nah ini Pak Riki yang diskualifikasi. Penggunaan hijab dan turban yang tidak sesuai dengan WTF seperti tadi kata. Pengambilan video vertikal, pengambilan video menggunakan kamera depan, pengambilan video tidak sesuai dengan ketentuan sabuk dan sasaran. Penampilan shadow komite melebihi waktu 1 menit, ya kan? Tidak boleh kan? Kalau kurang tidak ada masalah, sama dengan bungkai lah, sama dengan bungkai. Terlalu pendek juga penilaiannya pasti kurang lah ya. Dibandingkan dengan dia menampilkan shadow itu mereka mendekati waktu 1 menit. Makanya ada tadi aba-aba dari pelatihnya 10 detik atau 15 detik. Ya, udah sekian ya. Oke, guys. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada yang bertanya, terima kasih. Silakan kepada peserta. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Selanjutnya saya juga mohon izin karena saya mesti ada meeting lain. Akan dilanjut oleh Simpe Haris sama Simpe Regi untuk drawing dan sesi tanya jawab. Silakan, dipersilakan. Terima kasih. Tolong wasit-wasit dibuka dong kameranya. Ya, silakan Pak Kamarul. Dibuka dulu itu ininya, ya di unmute. Tinggal diklik S to unmute. Yang mau bicara siapa tadi? Pak Kamarul. Angkat tangan S to unmute. Oke, silakan udah saya klik. Baru mau. Oh, tadi namanya di blok ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Os. Makasih Pak Ketua. Singkat saja, nanya kepada ininya langsung. Yang dihitung 1 menit itu apa setelah hormat dan sebelum dan setelah hormat atau di mana itu? 1 menitnya. Terima kasih, Os. Untuk komite ya, untuk komite. Komite itu pada saat dia memperkenalkan diri belum dihitung. Tapi kalau dia sudah menghadapi lawannya atau menghadapi sansak, baru mulai dihitung. Hormat ya, menghadapi sansak baru dihitung. Hormat tidak hormat itu tidak menjadi diskualifikasi. Ya, dia mulai langsung dihitung 1 menit. Jadi nampaknya sangat relatif ya kesiapan dia memulai dan setelah dia memulai itu pasti ada kekurangan detik atau mungkin kalau kekurangan nggak ada masalah akan yang bermasalah kalau kelebihan detik. Nah ini kan aspek kita menganggap dia sudah mulai dan sudah berhenti itu kan sangat relatif saya lihat. Ya karena kita tidak ada acuan kita ke WKF tidak ada. Kalau kata masih kita bisa mengacu walaupun bukan peraturan WKF. Tapi kalau shadow ini betul-betul kita melihat berapa pengalaman di event-event internasional shadow komite itu yang kita coba terapkan dan kita tidak punya acuan yang jelas untuk itu. Makanya kita buat di Indonesia ini seperti ini. Ya, makanya tadi kalau tidak ada acuan yang jelas, kenapa kita mematokkan harus pas 1 detik kalau tidak 1 menit kalau tidak sesuai 1 menit lebih saya itu akan menjadi kenapa harus begitu sikap yang harus kita lakukan. Itu kita buat dalam buletin sudah kita kirimkan. Nanti kalau Pak Kamarul bikin 30 detik boleh, 2 menit boleh, nggak masalah. Untuk kali ini kita buat peraturannya seperti itu. Dan semua sudah kita sosialisasikan ke seluruh peserta. Terima kasih, Bos. Ya. Silakan, Pak Yopi itu. Buka. Riki, tolong di-unmute, Riz.
Haris, tolong di unmute punyanya Yopi, Pak Yopi itu. Oh, siap, siap. Sudah, tinggal ditekan. Ya, sebagai ketua. Ya. Ya, saya mau menanyakan terkait dengan komite. Misalkan penilaian saya itu masuk dalam kategori very good performance. Nah, kemudian banyak sekali terjadi kontak berlebihan. Apakah ada standar untuk pengurangan nilai, ya misalkan 0, berapa gitu yang kita bisa berikan dari very good performance seperti layaknya pertandingan kata. Terima kasih, Pak Ketua. Oke. Jadi begini, kan kita sudah buat kriteria, ada pengurangan-pengurangannya kan. Nah, pengurangan-pengurangan ini kalau dia misalnya tadi kan ada kriteria, misalnya tadi ada untuk senior ya, junior, U10, kemudian dari senior sampai veteran, light touch untuk jodang, kemudian light touch untuk tendangan. Nah, kalau ini di dalam melakukan teknik itu dia tidak sesuai dengan itu, ya kita pengurangannya ya kita diambil yang terendah itu aja. Kan tadi pengurangan yang terendah itu kan 0,2 sampai 0,4. 0,2 sampai 0,4. Jadi jangan sampai 1,0 karena mereka ini kan komite gitu. Iya. Kita ambil yang terendah aja ya. Yang terendah siap. pengurangannya 0,2. 0,2 siap. Terima kasih, Pak Ketua. Andi? Andi Narudin tuh, Pak Andi. Haris, Pak Andi Narudin tuh, mana nih moderator? Atau dibuka aja, Riz. Ininya, Riz. Dia dibuka aja semuanya unmute-nya. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teman-teman wasis serta peserta webinar hari ini. Pertama-tama izin Pak Ketua, jika sekiranya kami sudah azan maghrib, barangkali kami meninggalkan dulu untuk sholat, itu yang pertama. Karena di sini waktu kita sudah mulai sayup-sayup untuk maghrib. Ya. Yang kedua, saya ingin tanyakan Pak Ketua, menyambung tadi penjelasan Pak Ketua mengenai yang pertama shadow committee tadi dan pertanyaan Sensei Kamarul tadi. Apakah nanti dalam penilaian komite shadow nanti itu ada timer disiapkan atau kami sendiri yang mengukur nanti? Kan tadi kan dikatakan kalau sudah lewat 1 menit berarti itu sudah diskualifikasi gitu. Ya, itu yang pertama Pak Ketua. Apakah ada timer atau seperti apa nanti teknis juknisnya ketika kami sudah menilai komite Pak Ketua? Ya. Terus yang kedua mengenai kata. Ya biasanya ini sudah jelas jika sekiranya kami temukan dalam perspektif pandangan wasit atau juri ada yang melihat tidak sesuai kriteria terutama untuk diskualifikasi, apakah kami harus apa tindakan yang harus kami lakukan? Misalnya kami dari juri, kecuali kalau itu juri 1, kan itu kan kewenangan juri 1 untuk menentukan bahwa ini diskualifikasi. Seperti itu Pak Ketua. Makasih. Os. Pertama tadi saya belum jelas benar mendengar dari Riki, apakah kita live seperti ini dari awal atau ini? Haris? Ya. Kita live dari penyisihan sampai final atau final aja live-nya? Live-nya final maksudnya. Jadi penyisihan besok tidak? Penyisihan kita di Zoom juga. Hanya kita live di webnya. Ya berarti kan kita live seperti ini kan, gitu kan? Ya. Jadi kalau live seperti ini, itu si juri 1 bertanggung jawab untuk dis. Itu dulu saya jawab ya. Sesuai dengan ketentuan dari WKF itu, yang bertanggung jawab untuk diskualifikasi itu adalah juri 1. Sekarang teknisnya menyampaikan bagaimana, itu kan yang menjadi persoalan kan? Ya. Jadi
juri satu bisa mengeluarkan suara ya, menghidupkan ininya bahwa dis gitu ya, sehingga juri-juri lain yang menilai mendengar. Karena kalau tidak disebutkan seperti itu pasti nilai masuk. Nah, untuk itu kepada juri-juri yang lain, jangan begitu dia sudah hormat, tunggu dulu reaksi dari juri satu. Jangan langsung menilai, ya mungkin dihitung sampai 1 atau 2, 3 detik lah menunggu reaksi dari juri satu. Kalau juri satu tidak ada ini, ya langsung dinilai. Kalau kita menggunakan menggunakan manual lebih gampang sebenarnya. Juri satu langsung mengangkat 0, mengangkat 0 kan, ini kan pakai elektronik. Jadi kita terpaksa harus mengikuti juri satu, menunggu berapa saat, setelah itu baru dinilai. Nah, kalaupun terlanjur menilai dan itu terlanjur menilai itu dis oleh juri satu, berarti admin harus meriset nilai itu menjadi 0. Bisa kan, Des ya? Bisa. Bisa, oke. Nggak masalah. Tapi Sensei, kemarin kita pada saat verifikasi video, kita sudah cek juga sih, mereka kata di under 1 menit sih. Enggak, ini bukan ini Shadow. Ini dulu, ini kata dulu ini. Oh, yang kata, siap. Yang kata, kalau misalnya menurut juri satu itu dis, tapi juri-juri yang lainnya sudah melakukan penilaian, karena penentuan dis itu adalah di juri satu. Bisa nggak di reset nilai yang sudah masuk tadi oleh juri yang lain? Bisa, bisa menjadi 0, bisa kan? Bisa. Nah, jadi tidak ada masalah, Sensei Andy ya, tidak ada masalah. Walaupun sudah terlanjur menilai, tidak ada masalah. Kemudian shadow itu kembali lagi kepada tanggung jawab juri satu. Ya. Jadi juri satu ini tidak boleh tidur, harus pakai stopwatch kalau perlu di tangannya. Tadi yang ditanyakan saya ke Marul, kapan itu dimulai? Ya kapan, pada saat dia menghormat, pada saat dia mulai. Kalau menurut juri satu itu lebih, ya ikutin aja juri satunya. Ya, nanti kan kalau ada ini kan kita bisa dia ini tanya sama admin, coba dicek ulang, kan bisa seperti itu, supaya tidak merugikan peserta. Jadi tidak mungkin juga kita bebankan kepada mereka untuk pakai stopwatch. Apalagi tadi dia bilang semua atlet tadi udah dibilangnya tidak ada yang lebih dari 1 menit, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi tetap saja harus menjadi tanggung jawab terakhir adalah dari juri satu. Juri satu, setuju. Ya. Sepakat. Oke ya. Siap. Nah, kalau sudah bulat begitu silakan sholat sana. Apa itu kode bulat itu Pak Ketua? Enggak jelas itu kode bulat itu. Enggak jelas Pak Ketua. Rambut enggak ada maksudnya. Enggak boleh gitu Pak Ketua, kode enggak jelas itu. Bukan, enggak jelas itu maksudnya begini, itu rambut enggak ada. Oh iya, bagian depan apa belakang tuh Pak Ketua? Oke, masih ada? Oke, selesai. Baru. Sekamaro belum bisa lagi tuh, Riz. Dimatiin itunya. Tadi jangan dimatiin lagi. Adakah sebuah kebijakan yang berlaku umum? Jadi juri satu memberi kode nilai. Jadi kalau sudah ada suara dari juri satu nilai, maka kita menilai. Jadi sebelum ada kode dari juri satu memberi nilai, maka kita belum beri menilai. Karena kalau tidak ada kode ini, nanti panitia penilai riset lagi gitu kan. Padahal mungkin ada yang dis, mungkin begitu. Ini saran saya, Pos. Ya, jadi kan sudah saya bilang, kalau dalam elektronik ini tidak mungkin kita untuk selalu mengatakan prit gitu dinilai, nggak bisa. Dia nggak canggih ceritanya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menunggu itu. Dan kita juga sebagai juri kan, kata Riki tadi kan, kita juri-juri yang sudah paham juga, mana yang dis, mana yang tidak. Kalau kita ragu, kita tunggu aja juri satu. Saya kira tadi sudah saya sampaikan, nanti kita tunggu reaksi dari juri satu. Kalaupun terjadi dis menurut wasit juri yang lain dan juri satu tetap menilai, itu tanggung jawab ada di juri satu. Ya, Pak Kamaru, jadi kita jangan sampai ngode-ngode semua dari awal lah. Semuanya kita print gitu, nggak pakai peluit, nggak enak lah.
Kita tunggu aja. Dan kita sambil memantau juga juri-juri yang lain, apakah ini dis atau tidak. Saya kira untuk diskualifikasi itu sangat jarang ya, apalagi ini video gitu. Apalagi atlet-atlet yang dikirim ke sini kan sudah, pelatihnya udah luar biasa semua nih saya lihat nih. Pasti sudah dicek berulang kali. Ya, Kang Arif ada yang disampaikan sebagai ini? Chief apa? Catami Manager apa? Serip. Belum ada sih Ketua. Nanti kalau yang lain nanti saya akan ada briefing lagi singkat dengan para wasit untuk penugasan. Mungkin itu aja Ketua. Oke. Terima kasih. Jadi berarti selesai sudah penjelasan kita. Jadi dari kesimpulan tadi yang disampaikan Pak Kamarul, Pak Andi, ya, udah sama Sayopi. Jadi kita tetap bertanggung jawab untuk diskualifikasi itu adalah juri 1, dan teknisnya untuk kata kita menunggu beberapa saat sebelum kita mengklik nilai. Kita boleh cantumkan nilai dulu, kita geser-geser, kita tunggu berapa saat, kemudian baru kita send nilai itu, sehingga kalaupun udah terlanjur nge-send nggak ada masalah, karena Haris sebagai teknisi pasti akan bisa merisetnya. Dan kemudian untuk shadow committee itu kapan dimulai penghitungan waktunya, pada saat dia memulai, apakah dia hormat atau tidak hormat tidak persoalan, ya. Mau selesai dia tidak hormat, mau mulai dia tidak hormat, itu tidak ada masalah karena tidak ada kewajiban untuk itu. Lebih dari 1 menit diskualifikasi, dan bertanggung jawab untuk menghitung itu adalah juri 1. Jadi tolong disiapkan di HP-nya di sampingnya itu, samping laptopnya untuk menentukan waktu. Dan tadi Haris sudah memberikan bantuan kepada kita, seluruh peserta shadow ternyata tidak ada yang lebih dari 1 menit. Nggak apa-apa. Tapi bagaimanapun tetap menjadi tanggung jawab dari juri 1. Saya kira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Dan kalau tidak ada ini, kita lihat di chat, ada pertanyaan? Tidak? Nggak ada sih. Tidak ada ya? Sudah tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok jam 8 ya, di ruangan Zoom dengan menggunakan uniform wasit yang bertugas. Ya, kita ada 15 yang bertugas menggunakan uniform wasit. Ini Andi Narudin nggak jadi sholat kamu nih, nggak jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada saya Henry atas paparannya. Agenda berikutnya adalah kita akan melakukan drawing untuk semua kelas yang akan kita pertandingkan besok pagi. Saya kira wasit sudah bisa live ya. Ya, silakan Sensei. Silakan, wasit sudah bisa live, silakan live. Terima Sampai kasih. ketemu besok jam 8. Silakan komunikasi dengan Ketua Manajer Kang Arif di grup. Ya. Ya, terima kasih Sensei untuk semua wasit. Ya, selanjutnya kita akan melakukan drawing. Kita lakukan live. Ya, pertama kita akan melakukan drawing di kelas kata individual male U8. Ini ada 4 peserta. Kita lakukan drawing pertama. Ya, kita. Jadi sebenarnya ada 2 event besok kita itu kan. Oke, kita mulai ya. Kata individual male putra. Oke. Oke, bagan sudah selesai. Generate bagan di male U8. Kalau kita melihat tinggal klik di sini. Nah, ini adalah main di babak penyisiannya besok. Nah, semua mau melihat tinggal diklik di video and score-nya. Nanti akan muncul ini. Ini pool 1-nya.
Keduanya. Oke, kita lanjut ke kelas berikutnya. Kata individual male female U8. Ini ada 5 peserta. Kita generate. Oke. Oke, sudah kita generate. Kita lihat di sini. Nanti semua hasil bagan bisa dilihat langsung di web ausevent.com live. Jadi tinggal buka webnya, tidak perlu login. Tinggal pilih eventnya, nanti pilih scoring atau bracket di situ. Jadi bagian satunya, ini ada 3 peserta di pool 1, nanti ada 5 ya, berarti di pool 2-nya dia ada 2 peserta. Selanjutnya kita kelas berikutnya, kita generate semua. Hari ini kita ada 6 peserta. Oke, sudah selesai. Review, otomatis dia sudah membagi menjadi pool 1 dan pool 2. Ini pool 1-nya 3 peserta. Pool 2-nya oh ini ada dari satu kontingen ada 5 peserta, jadi otomatis dia bisa ketemu dalam satu pool. Oke, selanjutnya di komite individual female under 10 kita generate. Ini ada 2. Oh no. Ini ada 2 berarti langsung final ya. Nanti mereka langsung final, tetap kita generate. Final langsung ke untuk final kita pertandingkan di hari Minggu. Ya, ini final. Oke, selanjutnya di kata individual male 10 ada 14 peserta. Oke, sudah terjelas. Ini ada pool 1, 7 peserta, pool 2, 7 peserta. Nanti bisa langsung dicek ulang juga di web ausevent.com. Pool 2-nya. Oke, kita lanjut. Female under 10, ada 15 peserta. Oke, sudah selesai. Oke, untuk mempercepat kita nggak perlu view ya. Nanti sampai semua bisa lebih detail lagi di web ausevent.com. Kalau melihat view-nya, jadi atletnya ada di pool berapa, bisa dilihat di webnya langsung. Oke, kita lanjut. Komite individual female under 12, kita generate, ada 4 peserta. Oke, sudah. Lagi kategori male under 12, kita generate. 15 ya, ini random, kita coba cek. Ya, 15 ada 2 pool 1-nya 8 peserta, pool 2-nya 7 peserta. Oke, lanjut di female 12 generate. Oke. Di individual female U14.
Oke. Oke, kita coba view. Nah, ini 20, 21-nya 7 orang, 22-nya 8 orang. Oke. Selanjutnya, komite individual male under 14, generate, ada 6 peserta. Oke, lanjut, individual female U14, ada 4 peserta. Generate, oke, selesai. Kita view. Oke. Level 2-nya ada 2 peserta. Oke, lanjut di kata individual male U14. Nah, ini peserta paling banyak nih. 23 atlet. Beneran. Oke. Kita lihat review karena paling banyak nih di seluruh kelas ini. Oke, pool 1-nya ada 11, pool 2-nya ada 12. Lihat video datanya. Oke. Ini nanti semua pelatih bisa lihat langsung juga di wasevent.com. Kita ada share juga tuh cara melihat pertandingannya di grup peserta. Mungkin yang belum masuk ke peserta bisa info ke panitia. Lanjut, kata individual male kadet ada 15 peserta. Oke. Oke. Lagi kata individual female kadet ada 7 peserta. Oke. Oke, lanjut komite individual male kadet lumayan banyak, 10. Oke. Ya, kita lihat bentukannya, bagannya. Bagan 2 pool 1 5 orang, pool 2-nya sama 5 juga. Selanjutnya ke komite individual female kadet kita lihat. Oke. Individual male junior ada 5 atlet. Oke. Female junior. Female junior ada 3 atlet. Oke. Individual male senior. Nah, ini ada 5 atlet. Generate. Oke. Bisa lihat. Random, kita coba cek. Ya, ada 2 pool. Pool 1 3, pool 2 3. Sini. Keduanya ada 2. Selanjutnya kita ke kelas individual female senior. Ini ada 3 peserta. Generate. Oke. Komite individual male junior. Ada 4 peserta. Generate. Oke.
Ya, selanjutnya komite individual female junior. Ini ada 2 peserta. Ini bisa langsung final. Oke. Komite individual male senior. Ini ada 3 peserta. Oke. Ya, selanjutnya individual female senior komite. Ada 3 peserta juga, kita generate. Oke. Ada 3 peserta, dia langsung final. Sini. Oke, yang paling tertinggi otomatis dia menjadi juara 1. Ya, langsung final karena 3 peserta. Kita lihat. Oke. Selanjutnya di kata individual male TNI Polri. Ada 9 peserta. Generate. Oke. Di komite individual male TNI Polri ini ada 5 peserta. Generate. Oke. Coba kita lihat. Untuk lembaganya 5, masih dia jadi 2 pool. Oke, sini pool 1-nya 3 peserta, pool 2-nya 2 peserta. Kita lihat. Oke. Dari Paskas lumayan banyak nih di sini. Oke. Ya, lanjut ke kelas berikutnya. Kata individual male under 21. Oke. Oke, berikutnya kata individual female under 21. Oke. Ini langsung final karena dia 2 peserta. Kita lihat. Oke. Nah, dia langsung final 2 peserta. Oke. Kita lihat lagi. Ya, selanjutnya kelas kata individual male master usia 31 sampai 40. Ini sama, ada 2 peserta, berarti langsung final. Oke. Ya, di kelas masih di kelas master 41 sampai 50 kata individual master. Oke. Oke. Nah, masuk ke kelas selanjutnya. Kata individual male master di atas 60 tahun. Ada 3 peserta. Oke, ini langsung final. Karena hanya 3 peserta. Kata lanjut, kata tim male under 10 tahun. Ya, terakhir ini kelas kata ya, kata bergu female under 10. Oke. Oke.
Ya, selanjutnya kata bergu. Mel under 40. Generate. Oke. Akhirnya kelas bergu ya. Kita drawingnya yang baru gabung nanti hasil drawing Bagan bisa dilihat di web osevent.com, hasil dari generate Bagan yang baru kita lakukan, dan juga jadwal pertandingan kita akan kirimkan di grup WhatsApp peserta. Terakhir 2 kelas lagi kita lakukan drawing senior. Oke. Ya. Kita udah sampai ke kelas terakhir. Jadi silakan tim pelatih sampai selesai semua bisa lihat hasil generate bagannya di web osevent.com ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup peserta. Oke, ini terakhir ya. TNI Polri langsung final. Skadron Udara 32 melawan Paskas. Oke, agenda untuk drawing bagan kita selesai. Silakan hasil dari bagan bisa dilihat di web osevent.com. Ya, terima kasih. Ya, akhir kata technical meeting kita sore ini sudah selesai dengan drawing bagan. Untuk selanjutnya mungkin akan disampaikan kembali oleh sampai Ricky. Oke, terima kasih. Terima kasih sampai Haris. Kayaknya sudah tidak ada lagi yang dibahas untuk di sini. Video ini akan kita upload, jadi hasil kesempatan kita bisa dilihat kembali di YouTube. Untuk bagan bisa langsung dicek di website kita di osevent.com di tempat pendaftaran. Namun dalam segi logout, ini ada nama tidak tercantum di kata mail senior. Sampai Haris. Oke, saya cek ya kata mail seniornya nanti. Langsung aja dicek mungkin. Ya, perorangan ya? Ya, kata mail senior. Di pool 1 Haris di share screen ya. Ya. Mail senior ya. Ya, ini di pool 1 Akbal, Dimitri Agil, Dimitri Ardiansa, ada ya. Nanti di pool 2, coba kita lihat di pool 2. Jadi namanya siapa? Dikasih unmute aja mungkin ya. Ya, boleh. Biar bisa bicara. Ya. Gigi Panji Mulyanto.
Dari kontingen mana? Politeknik Negeri Semarang. Sudah sampai video. Lihat. Itu nama timnya Polines bukan? Nama timnya, nama kontingennya apa ya? Soalnya nggak ada Politeknik Negeri Semarang. Adanya Polines. Polines Karate Team. Pesertanya ada 1 orang. Nama timnya Polines Karate Team ini. Iya, Polines ada 1 orang. U21. U21 ya? Iya, bukan senior. Oh iya, di daftarnya berarti U21. Di U21 ya, sampai. Halo? Berarti kita lihat bagian U21 Mel ya. Atau di U21. Oh, udah oke katanya, betul katanya, udah oke sih, Pe. Udah oke ya. Oke ya, berarti sudah tidak ada lagi. Jadi nanti kalau ada, kan kita ada grup, bagi yang belum bergabung ke dalam grup WhatsApp bisa join, di linknya ada di buletin, atau Japri kita juga ada. Mungkin dari wasit masih ada lagi atau bisa kita tutup sesi Henry Putih? Halo, Sensei? Atau Pak Sekwan? Tidak ada lagi ya kayaknya ya. Oke, dengan demikian sekian technical meeting kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa ini akan diupload sehingga bisa disaksikan oleh pemirsa semua. Jika ada pertanyaan silakan tanya di grup peserta. Sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya dan sampai bertemu besok di pertandingan. Stay safe and healthy. OS. Terima kasih semuanya, Sensei. Sampai ketemu besok.